Sejarah singkat banget. Pada awal mula perbankan pada zaman kuno, Mesopotamia sudah diproduksi sebelum Masehi. Konsep perbankan pertama kali muncul di Mesopotamia, di mana Phil dan istana menyimpan surplus hasil pertanian dan memberikan pinjaman kepada petani dan juga pedagang. Lalu ada zaman Yunani dan juga Romawi. Di Yunani, para pedagang mulai menggunakan sistem pinjaman dan penyimpanan. Di Roma, bank swasta atau legatari menyediakan layanan keuangan termasuk penyimpanan uang dan pinjaman. Ada perkembangan di abad pertengahan yaitu Eropa. Abad ke-12 hingga 15, bank-bank mulai muncul di kota-kota besar Eropa seperti Venesia dan Florence. Bank ini menyediakan layanan tukar-menukar uang dan pinjaman kepada pedagang. Lalu pada Medici Bank tahun 1397, salah satu bank paling terkenal pada masa itu, didirikan oleh keluarga Medici di Italia dan menjadi pusat keuangan di Eropa. Lalu pada era modern abad ke-17 hingga 19, ada bank sentral pertama yaitu Bank of England, didirikan pada tahun 1664 sebagai bank sentral pertama di dunia dan bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam pembayaran uang. Lalu ada revolusi industri pada akhir abad ke-18 hingga 19, perkembangan industri dan perdagangan mendorong pertumbuhan bank-bank komersial yang menyediakan modal untuk investasi. Kemudian perkembangan perbankan di abad ke-20 terjadi krisis keuangan tahun 1929 dan Great Depression menyebabkan banyak bank bangkrut dan mendorong pemerintah untuk memperkenalkan regulasi perbankan yang lebih ketat. Lalu terjadi bank sentral modern. Banyak negara mendirikan bank sentral untuk mengatur sistem keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian era digital, dari abad ke-20 hingga sekarang, terdapat perbankan digital. Dengan kemajuan teknologi informasi, perbankan digital mulai berkembang pesat. Layanan perbankan online dan mobile banking menjadi umum. Lalu terdapat fintech, munculnya perusahaan teknologi finansial atau fintech yang menawarkan layanan keuangan inovatif seperti pinjaman peer-to-peer dan pembayaran digital. Sistem perbankan merupakan keseluruhan jaringan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang surplus unit dan pihak yang defisit unit, baik skala nasional maupun internasional. Sistem ini mencakup bank sentral, bank umum, dan lembaga keuangan yang bukan bank, serta kebijakan dan regulasi yang mengatur aktivitas perbankan. Kategori sistem perbankan menurut OJK. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sistem perbankan di Indonesia dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu bank umum, yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan prinsip syariah yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah pengkreditan rakyat atau BPR, menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, namun tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sistem perbankan. Sistem perbankan memiliki peran menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter. Kegiatan utama perbankan meliputi funding, lending, dan pelayanan jasa keuangan lainnya. Perkembangan Bank Indonesia. Pada masa kolonial hingga tahun 1945, bank pertama yaitu Bank Hindia Belanda didirikan tahun 1828 menjadi bank pertama Indonesia. Lalu ada Bank Rakyat pada tahun 1865. Bank Rakyat pertama didirikan untuk mendukung petani dan usaha kecil. Lalu pada masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1965, Bank Negara Indonesia atau Bank BNI didirikan tahun 1996 sebagai bank sentral pertama di Indonesia. Lalu nasionalisasi bank pada tahun 1990-an, pemerintah mulai menasionalisasi bank-bank asing. Lalu pada masa Orde Baru tahun 1996 sampai 1998 terjadi reformasi perbankan. Pada tahun 1971, pemerintah meluncurkan program perbankan untuk memperkuat sektor perbankan. Lalu Bank Sentral Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Lalu pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang terjadi krisis moneter. Pada tahun 1997 sampai 1998, krisis ini menyebabkan banyak bank bangkrut dan memicu reformasi di sektor perbankan. Lalu terjadi regulasi baru, pemerintah memperkenalkan regulasi baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank. Kemudian perbankan syariah, munculnya bank-bank syariah yang menawarkan produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian terdapat arsitektur perbankan di Indonesia. Arsitektur perbankan di Indonesia dibagi menjadi 6 pilar. Pilar pertama yaitu penguatan struktur, pilar kedua peningkatan kualitas peralatan perbankan, pilar ketiga peningkatan fungsi pengawasan, pilar keempat peningkatan kualitas manajemen dan operasional, pilar kelima yaitu peningkatan infrastruktur perbankan, dan pilar keenam yaitu pilar terakhir mengenai peningkatan perlindungan nasabah. Kemudian terdapat prinsip perbankan di Indonesia. Prinsip perbankan Indonesia dibagi menjadi 4 prinsip, yakni yang pertama prinsip know your customer, prinsip kedua yaitu kepercayaan, prinsip ketiga yaitu prinsip kehati-hatian, dan prinsip yang terakhir adalah prinsip kerahasiaan. Pertama, prinsip know your customer, di mana bank wajib mengenal dan melakukan verifikasi identitas serta memantau transaksi keuangan para nasabah. Yang kedua adalah prinsip kepercayaan, di mana bank memberikan layanan yang terpercaya dan dapat diandalkan. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian, di mana bank akan melakukan penilaian resiko, memperkuat manajemen resiko, melakukan diversifikasi portofolio, menjaga tingkat likuiditas, dan juga melakukan tindakan preventif dan korektif sesuai dengan perkembangan pasar. Kemudian yang terakhir yakni prinsip kerahasiaan, di mana bank akan menjangkau seluruh informasi dan juga data para nasabah yang diperoleh bank melalui hubungan bisnis perbankan. Kemudian terdapat jenis bank. Jenis bank terdiri atas 4, yaitu pertama bank sentral, kedua bank umum, ketiga bank pemerintah rakyat, dan yang terakhir adalah bank syariah. Pertama kita akan bahas dulu terkait dengan bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter negara. Kemudian yang kedua adalah bank umum, yaitu menyediakan produk layanan keuangan kepada masyarakat, perusahaan ataupun institusi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bank pemerintah rakyat, di mana bank ini akan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan kecil. Dan yang terakhir adalah bank syariah, di mana kegiatan usahanya berfokus pada atau berprinsip pada prinsip syariah, dan juga jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan juga bank pemerintah syariah. Bank sistemik. Definisi dari bank sistemik adalah bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan dan ekonomi suatu negara. Jika bank ini mengalami masalah, dapat menyebabkan krisis keuangan yang lebih luas. Contoh dari bank sistemik yaitu ada bank besar yang memiliki aset besar dan jaringan luas, seperti Bank Mandiri dan Bank BCA di Indonesia. Kemudian regulasi dari bank sistemik biasanya dikenalkan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif oleh otoritas keuangan. Kemudian ada bank non sistemik. Definisi dari bank non sistemik adalah bank yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Masalah yang dihadapi oleh bank ini tidak akan menyebabkan krisis keuangan yang luas. Kemudian contoh dari bank sistemik yaitu bank-bank kecil atau bank daerah yang beroperasi di wilayah tertentu. Kemudian regulasi dari bank non sistemik biasanya dikenakan regulasi yang lebih ringan dibandingkan dengan bank sistemik. Kemudian terdapat sumber pendapatan perbankan, yang pertama adalah bunga pinjaman. Pendapatan utama bank berasal dari bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Lalu yang kedua ada biaya layanan. Bank juga menghasilkan pendapatan dari biaya layanan seperti biaya administrasi, biaya transfer, dan juga biaya kartu kredit. Lalu yang ketiga ada investasi, yaitu pendapatan dari investasi yang dilakukan oleh bank termasuk investasi di surat berharga dan juga instrumen keuangan lainnya. Lalu ada fee-based income, yaitu pendapatan yang diperoleh dari layanan non-bank seperti layanan perbankan investasi, manajemen aset, dan juga layanan konsultasi. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi pendapatan perbankan, yaitu yang pertama ada perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan bunga yang diterima bank. Lalu yang kedua, kualitas pinjaman yang diberikan mempengaruhi tingkat pengembalian dan juga resiko dari kredit. Lalu yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan permintaan untuk pinjaman dan layanan perbankan lainnya. Lalu ada kebijakan pemerintahan dan regulasi perbankan dapat mempengaruhi suku biaya dan juga pendapatan bank. Kemudian terdapat jenis produk simpanan perbankan. Jenis produk simpanan perbankan dibagi menjadi 3. Yang pertama tabungan, yang kedua deposito, dan yang terakhir atau ketiga adalah giroh. Pertama tabungan. Tabungan adalah produk yang ditawarkan kepada masyarakat ketika masyarakat memiliki kebutuhan akan menabung dan juga menyimpan uang. Yang kedua adalah deposito, di mana produk dengan menyimpan dana pada negara tertentu
dan dapat kembali mengambil dana yang telah disalurkan ke dalam deposito. Dan yang lain adalah giro. Giro adalah produk yang dicairkan melalui cek atau biliar yang dikeluarkan oleh bank. Tentunya giro ini harus mendapatkan persetujuan dari pemilik rekening giro. Selanjutnya ada jasa keuangan selain bank, dikenal sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Beberapa di antaranya meliputi perusahaan pembiayaan, memberikan pembiayaan pembeli barang seperti kendaraan bermotor. Contohnya adalah Adira Finance. Yang kedua adalah perusahaan asuransi, memberikan perlindungan resiko atas kejadian tertentu dengan premi yang dibayarkan nasabah. Contohnya adalah PT Asuransi Jiwasraya. Yang selanjutnya adalah pegadaian, yaitu memberikan penjaminan kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak seperti emas. Kemudian adalah dana pensiun dan lembaga investasi. Kemudian ada layanan transformasi digital banking, yaitu digital banking atau perbankan digital merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk memberikan layanan finansial secara cepat, aman, dan efisien. Transformasi ini mencakup pergeseran dari layanan manual atau fisik menjadi berbasis teknologi informasi. Yang berikutnya adalah bentuk transformasi digital banking. Bentuk transformasi digital banking dalam perbankan yaitu mobile banking dan internet banking. Kemudian ada digital onboarding yang membuka rekening melalui aplikasi. Contohnya yaitu Genius, Digibank, dan kemudian adalah QRIS. Kemudian ada open banking atau API. Bank menyediakan application programming interface untuk integrasi layanan ke pihak ketiga seperti fintech.